Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ini udah jalan ya, coba. Ya, baik. Dr. Edi, makasih udah datang. Dr. Hoir, Dr. Ati, Kak Ici, mantan pacar saya, Dr. Amel, ya. Baik, dan juga saya hormati ini teman-teman sekalian ya, saya nggak hafal satu-satu. Yang saya hafal Bang Jani sama Bang Jangkung doang. Ya, mungkin inilah kolaborasi tadi temanya apa? Kolaborasi itu ngapain aja sih? Ngogosip bareng, apa bareng? Enggak, kita pelayanan. Ya dah, saya kali ini kepikir apa dikasih beban oleh Mbak Tuti ya. Apa nih yang mau saya bicarain ya. Tapi tentunya nanti kalau Dr. Edi di manajemen, kalau saya pasti narik manajemen itu, apapun kita kesini aja adalah manusia sebagai subjek hukum. Tinggal objeknya apa? Kecelakaan. Maaf ya, perselisihan, bentrok di lampu merah, iri ngelihat orang lain boncengan, kita jengkel, itu juga objek hukum ya. Subjeknya sama-sama manusia ya. Jadi ini sudah satu pelajaran hukum, mengerti apa objek hukum, apa subjek hukum. Perselisihan di IGD antara Pak Security dengan keluarga pasien, itu juga objek hukumnya apa? Pelayanan yang menurut mereka nggak optimal ya. Nah, IGD, siapa yang tahu tentang IGD? IGD kita kecil apa gede ini? Dok? Apa pendapat dokter tentang IGD Bun? Nggak apa-apa, nggak bakal mempengaruhi nilai kok. Paling pendapat. Harus jujur ya. IGD Bun, itu apa pendapat dokter tentang IGD Bun? Untuk sekarang, masa nanti ya baru kita pikirin. Kecil dong. Kecil. Mbak Tuti catat ya, potong gajinya ya. Enggak. Oke. Karena saya yang menerima komplainan pasien penuh, saya nggak bakal ngomel. Saya malah siapa yang sering saya telepon di IGD, yang terima telepon IGD, terima WA saya, ini tolong. Dan saya nggak bakal ngomel. Kecuali ketahuan kalian tuh menelantarkan karena udah punya apa yang harus kita lakukan tapi nggak dilakukan. Itu adalah sengketa nantinya ya. IGD, pintu masuk loh ya, masalah hukum di rumah sakit. Ini kok nggak jalan? Bisa atau dibantu aja lah. Dibantu aja. Nah, ini peristiwanya banyak ya teman-teman. Habis tewas kecelakaan, dia langsung disuruh pulang karena masalah BPJS. Dr. Edi nanti kita membicarakan ini ya. Tapi rasanya sih tidak ada teman-teman yang di IGD itu menelantarkan pasien. Yang ada adalah komunikasinya. Saya pikir saya tidak menyalahkan teman-teman juga. Pasien juga banyak salahnya ya. Tapi kita tidak akan kuat melawan pasien. Ya kan? Nah, ini di sebuah rumah sakit umum pusat ya. Ini peristiwanya baru nih ya. Nah, di tebing tinggi, tolak pasien, ya, meninggal, ditolak rumah sakit, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini ya, ini tahun 2025, saya ngacak ya ngambilnya. Penolakan pasien di RSUD Dr. Rasidin, ombudsman aja sampai bicara. CCTV nggak berfungsi. Nah, ini nanti mungkin Dr. Hoir, Dr. Ati, ini semuanya kita harus melihat ini perlu nggak ini.
Ya, yang sebetulnya perlunya adalah tidak boleh pada area pribadi. Ya, nah CCTV penting nggak? Saya rasa ya penting kali ya, mungkin sangat penting. Ya, ini di Sumatera Barat, ini 2025. Miris yang emergency ditolak pakai KIS di RSUD Rasidin, akhirnya meninggal. Lanjut. Dinkes Sumut juga berkomentar, ibu dan bayi meninggal, ditolak di 4 rumah sakit. Ini bobroknya pelayanan kesehatan di Papua. Tapi masa sih kita harus seperti itu? Rasanya kita nggak boleh seperti itu. Nah ini inget nggak nih yang viral banget dulu melibatkan pengacara terkenal ya, yang cincinnya banyak. Ini di Kalideres nih, ya kalau mitra keluarga ini. Tapi ini karena udah ada di koran-koran ya saya sebut aja. Ini September 2017. Ingat bahwa dia terkendala biaya. Waktu itu memang belum ada BPJS. Ya, akhirnya pasiennya meninggal. Jadi polemik masyarakat karena ditangani oleh pengacara terkenal yang suka keributan, ya akhirnya minta pembelaan publik. Nah, dokter saya setuju nggak perspektif dokter akan IGD ini kayak gini? Setuju nggak dok? Kalau nggak setuju saya yang pulang dok. Setuju nggak? Setuju. Mau ditambahin nggak? Oh iya, enggak. Halo. Ini keputusannya harus cepat kan dok ya? Cepat gimana? Cepat suruh pulang pasiennya atau gimana? Harus klinisnya ya, betul. Kalau ini siapa yang di IGD ini dok? Anak buah dokter siapa? Dokter Rizky. Nah ini saya sambil minta waktu 20 jam ya. Dok, apa ini? Dokter baru ya? Udah mau jalan 2 tahun dong. Oh, udah 2 tahun, sorry. Baru lihat kita sama orang besar. Apa dok yang dirasakan di sini dok, di tekanan ini? Benar nggak? Benar dok. Benar. Kan badan dokter besar. Ya dok. Nyali jangan kecil ya. Nah ini. Ya karena kita kan di IGD harus sering berhadapan dengan pasien kritis dok. Kita sudah bertindak seharusnya, ya kadang juga keluarga nggak, maksudnya kadang berpikirnya juga lain gitu. Karena kita udah berusaha maksimal. Belum lagi dokter spesialisnya dihubunginya susah lagi ya. Oke. Nah ini resiko tuntutan, setuju nggak? Setuju. Nah, tapi kalau kita di sini pernah baca apa ya Dokter Hoir, kalau habis diakreditasi itu baca apa yang di IGD itu hospital bylaw-nya ya. Pernah baca nggak dok? Pernah lihat nggak? Belum. Belum pernah lihat. Nanti minta sama Mbak Tuti ya. Ini ya. Kalau yang kakak sudah dok. Oh sudah. Jadi ini role-nya harus betul dipelajari ya dok. Karena itu tailor-made. Walaupun ada patokannya, rumah sakit itu berbeda. Ya kan? Kita kan rumah sakit C yang ke bawah dikit. Nah, peralatannya juga kurang. Ya, nanti kalau ngomong peralatan kurang, ngomongin jangan nama saya ya. Oke, sini dok. Makasih ya, tepuk tangan dong. Lanjut. Nah, ini manajemen rumah sakit siapa nih manajemen nih? Manajemen siapa? Sini, ayo. Kamu walaupun MC, kekuasaanmu masih di bawah saya. Ini kamu setuju nggak ini? Kalau nggak setuju, kamu pulang ya. Oh, setuju. Iya. Apa pengertiannya wajar rumah sakit? Jadi pelayanan kan karena IGD itu kan gerbang pelayanan untuk rumah sakit. Ya. Jadi semua pelayanan di IGD itu memberi kesan atas seluruh pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Jadi kalau misalnya pelayanan yang baik, jadi kesannya adalah pelayanan di rumah sakit itu adalah baik. Nah, misalnya tadi dokter siapa yang di IGD, Dr. Rizky, dia ada 10 pasien, tiba-tiba datang. Kita bencana ini banyak loh, bencana alam, bencana tabrakan, bencana MBG.
MBG apa ya? Jangan dari saya ya. Tapi kan kejadian. Dulu ingat nggak? Saya nggak tahu siapa, Bang Jangkung mungkin ya. Itu Bun pernah kemasukan pasien begitu besar, mercon. Adanya di mana? Siapa yang ingat? Itu di sebelah, di kampung apa ya? Selembaran apa? Ya, itu semua pasien tuh ngeletak semua, sama mitra pun. Mitra untung di bawah koordinasi Dr. Hoir belum ada ya waktu itu ya, belum lahir dia. Nah semua direktur tuh memerintahkan sampai tetangga aja mitra itu datang untuk mengangkut pasien. Itulah koordinasi, kolabo supaya kita jangan sampai dituntut. Ya, nah dok, kalau yang keduanya setuju nggak? Setuju. Nah, dokter pernah memberitahu nggak teman-teman yang baru, perawat, bidan tentang SOP kita itu bagaimana di IGD? Kebetulan dok di setiap unit sudah ada ya? Ya, dokter bertanggung jawab ya? Enggak? Atas kelengkapannya dok. Oh iya. Pokoknya ada kebutuhan di situ, dokter turun kan? Dan juga sambillah, jangan karena ada saya aja yang enggak. Saya nggak akan ngomelin, cuman ngeredek aja. Ini teman-teman harus hafal tentang SOP kita. Karena apa teman-teman? SOP itu ternyata pintu masuk perlindungan buat, tahu MDP nggak? Hah? Makan di Puri Indah. MDP tahu nggak? Dokter tahu nggak MDP? Pernah dengar ya? Untung masih pernah dengar. Ini nggak pernah dengar nih. Majelis Disiplin Profesi. Ingat nggak kasusnya Dokter Ratna di Pangkal Pinang? Ini nggak pernah nonton YouTube saya sih ini. Udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, nanti saya cek satu-satu ya. Ini tentu dokter harus juga menerangkan regulasi ke teman-teman, ya. Terus dampak hukumnya, reputasi dan finansial. Kalau ini finansial nanti belakangan aja ya. Tapi dampak hukum dan reputasinya itu wajahnya ada di IGD. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah ini jangan ditanya dokternya aja ya. Harus perawat, bidan dan teman-teman yang lain. Termasuk Pak Security. Karena dia yang paling pertama, halo. Kalau mukanya judes, kesininya udah judes nih. Ada yang pernah ngelaporin saya, Dokter Hadi, itu kok satpamnya judes banget ya? Ya besok saya skincare. Nah, ya mungkin. Tapi mungkin teman-teman bisa mengajak Pak Security ya. Dan jangan lupa pertolongan yang benar ya, Dokter Yose ya dulu dah waktu itu sudah diajarkan. Lanjut. Nah, ini giliran siapa ini advokat? Saya lagi belajar advokat ya. Ini mata pencaharian, teman-teman. Benar nggak? IGD ini mata pencaharian loh. Pernah ada gium, pokoknya begitu ada yang meninggal, dideketin sama LSM, Bu, meninggal kenapa sih? Oh gini, oh itu salah, Bu. Harus kita tuntut, yang tadinya dia udah nerima, enggak. Akhirnya berubah arah. Ini LSM, tapi advokat enggak ya. Advokat lebih sopan. Padahal advokat nyuruh. Kamu di sana ya kerja ya. Ada loh mata pencariannya. Saya belajar advokat bukan untuk itu ya. Tapi nyesel, mendingan saya belajar advokat untuk begitu. Karena duit saya lebih banyak ya. Rekam medis. Sekarang rekam medisnya melalui elektronik ya. Pernah nggak sampai nggak keburu menulis yang lengkap? Itu bisa di hold ya. Bisa ya sebelum ini ya. Pasien berikutnya bisa atau ini di hold? Bisa ya. Karena kalau pakai tulisan dulu bisa dibagusin ketika terjadi masalah. Sekarang ini nggak bisa. Ya. Nah ini bagaimana penilaian standar profesinya dan SOP-nya. Ini di MDP teman-teman ya. Dia dikasih kekuasaan besar untuk ini menjadi masalah hukum apa enggak. Tapi jangan takut-takut, saya lagi mendirikan MDP Watch ya.
BPJS saja ada BPJS Watch, saya MDP Watch ya. Lanjut. Nah ini nanti teman-teman bisa baca ya, bahwasannya di Undang-Undang 17 2023 ini ada. Karena ini saya fokusnya di sini, tolong nanti dibaca ya. Ini saya hanya memberikan definisinya aja. Lanjut. Lanjut. Nah, gawat darurat ini tentu ada keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis atau psikologis serta penyelamatan nyawa dan ketidakstabilan. Kenapa ditolak? Karena jaminannya nggak baik. Tapi benar nggak seperti itu? Nanti mungkin manajemen rumah sakit pun harus memikirkan ini. Kita harus perang dengan BPJS. Kita harus berargumen. Jangan karena administratif kita dituntut. Sakitnya pasien, gawat daruratnya menurut pasien dan keluarganya berbeda nggak dengan kita? Tapi harusnya begitu ada pasien yang sama-sama dia menjerit-jerit tapi dia nggak ini yang anteng justru, ini mah anteng aja nggak taunya dia plus. Nah ini yang nggak boleh. Ya. 7 menit lagi ya. Waduh. Kamu berani ya? Enggak. Oke. Nah ini ada keadaan klinis pasiennya, butuh tindakan medis dan segera ya. Lanjut, ini cepet aja. Ini juga ya bahwa ada kewajiban ya bahwa kita nggak boleh meminta uang muka. Tapi selanjutnya setelah tidak mempunyai kewajiban tidak meminta uang muka, harus siapa yang mau bayar? Kan seperti itu. Banyak nggak ada yang nggak bayar? Banyak nggak yang depending akhirnya lolos? Yang diomelin adalah bagian klaim. Ya, mana bagian klaim ini? Oh, Dr. Yose lagi. Terberkatilah engkau ya. Oke, jadi ini harus diseimbangkan lah. Lanjut. Nah, ini inform consent ini sangat penting ya. Karena kita Permenkesnya belum ada, kita masih patokan yang ini ya. Keadaan darurat tidak perlu inform consent tercatat. Menganggukkan saja, memberitahu saja. Taunya dari mana itu pengadilan? Karena kita tulis. Ya, setelah itu kita beresin. Dok, kebanyakan setelah pasiennya meninggal kita minta tanda tangan, dia nggak mau tanda, nggak apa-apa, tapi kita tulis. Itu bukti. Ya. Tolong, ini buktinya adalah kita menulis. Ini Dokter Edi sekarang ini orang nyatain cinta lewat WA. Besok udah putus. Kalau dulu saya sama pacar saya pakai kertas wangi 8 lembar, kirim surat. Karena dulu belum ada zaman WA. Makanya putusnya susah. Kertasnya wangi, nyelek ke hati lagi. Belinya ngeteng lagi ya. Lanjut, oke. Nah, keadaan kesalahan yang kritis yang berujung itu triasenya yang salah. Makanya nih Dokter Rizky ya, jangan pernah Anda pintar sendiri. Anda harus mengajak pintar teman-teman. Ya, Dok. Dan juga kalau perlu, bagian IGD akan memberikan pelajaran buat manajemen yang ada di perawatan. Karena ketika sesuatu nanti terjadi masalah, entah itu serbuan atau apa, semua harus dikerahkan. Benar nggak? Itu bukan bagian saya. Tapi akhirnya kalian dituntut. Kan percuma. Ya nggak? Ya saya hanya mengimbau seperti itu. Tindakannya terlambat, dokumentasi yang tidak lengkap, komunikasi yang buruk. Lanjut. Nah ini ya akan berujung kepada sini. Nah ini di MDP sekarang, tapi ID ini mungkin di perawat juga agak kurang perannya ini, tapi makanya lucu, ini semua diambil oleh pemerintah. Nah perdata ada, namanya perbuatan melawan hukum. Pidana bisa sanksi di penjara. Dokter Ratna ini pidana loh. Makanya dia yang dokter anak udah pakai rompi kuning, akhirnya ID meminta jangan. Nah,
sengketa administratif juga bentuknya ada. Lanjut. Ini harus dilatih ini terus menerus ya. Ada tim hukum rumah sakitnya ya. Kan ada komite medik ya. Lanjut. Nah, ini strateginya ya. Pokoknya ini kita harus patuh lah ya. Ini kita kerjakan aman. Lanjut. Nah, ini sebagai penutup. IGD merupakan titik krusial hukum sebuah rumah sakit. Setuju nggak? Nah ini, kalau udah setuju, pelajari apa sih yang mesti kita kerjakan di IGD. Dan itu akan juga menular kepada perawatan. Kolaborasi, tadi Dr. Hoir sudah mencanangkan. Antara staf medis, manajemen, dan juga jangan lupa hukumnya. Ya, tentu pencegahan merupakan sebuah kunci. Selamat bekerja dengan baik dan profesional. Terima kasih.